Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo manajemen people, perkenalkan nama saya Siska Putri Ismail. Saya merupakan mahasiswa manajemen dari angkatan 2019. Yang mana pada kesempatan ini saya akan sharing dengan kalian untuk pembahasan ujian akhir semester genap mata kuliah manajemen keuangan 2. Langsung saja ke soal yang pertama. Di sini saham PT Ananda Tbk dijual dengan harga 36.000 per lembar. Saham setelah 2/1 stock split. Harga saham tersebut mencerminkan price earning ratio-nya sebesar 12. Price earning ratio sebelumnya adalah 9 dan dividen per lembarnya ada Rp800. Setelah stock split, dividen per lembarnya menjadi Rp600. Yang ditanyakannya, berapakah harga pasar saham sebelum stock split? Yang B, berapakah persen kenaikan harga saham? Dan yang ketiga, berapa persentah kenaikan dividen itu sendiri. Sebelum kita menjawab, kita harus tahu dulu arti dari stock split tersebut itu. Nah, stock split secara sederhananya itu artinya pemecahan nilai saham. Tujuannya apa sih dari stock split tersebut itu? Tujuannya yaitu untuk meningkatkan jumlah saham yang beredar dan menurunkan harga per lembar saham agar menjadi lebih murah harga tersebut itu, sehingga transaksinya menjadi ramai kembali untuk pembelian sahamnya. Nah, itu yang diartikan dengan stock split. Langsung saja untuk menjawab pertanyaan yang pertama, berapakah harga pasar saham sebelum stock split? Di sini kita menggunakan dari rumus EPS. Jadi, kita mengetahui harga pasar saham tersebut itu harus mengetahui juga nilai dari EPS-nya atau earning per share-nya atau dalam bahasa Indonesianya laba bersih perusahaan. Nah, di sini ada rumus PER. PER itu rumusnya P per EPS. Nah, PER-nya sudah ada 12 ini. Lalu P-nya pun sudah ada, P itu harga. Ini 36.000. Maka dicari EPS-nya 36.000 dibagi 12, hasilnya 3.000. Ini 3.000 ini merupakan EPS setelah stock split. Kenapa kita mengetahui setelah stock split? Karena di sini menggunakan harganya yang setelah stock split. Nah, yang ini. Jadi setelah 2/1 stock split. Jadi kita hitung saja untuk mengetahui harga pasar saham stock split tersebut sebelum stock split tersebut. EPS setelah stock split ada 3.000, lalu 2/1 profit kali 2, lalu EPS sebelum stock splitnya ada 6.000. Ini kenapa sih dikali 2? Ini keterangannya. Jika ditanyakannya sebelum, maka itu dikali 2. Jika ditanyakannya setelah, maka caranya dibagi. Nah, ini kan sudah diketahui setelahnya, namun kita belum mengetahui berapa sih EPS sebelum stock split, maka caranya kita harus mengalihkan 2. 2 ini dari mana? 2 ini dari 2/1. Misalnya ada 5/1, berarti dikali 5, dan lain sebagainya. Nah, kita jadi mengetahui EPS sebelum stock split, yaitu 3.000 dikali 2.000, hasilnya 6.000. Lalu PER-nya, rasio sebelumnya ada 9. Ini sebelumnya. Maka 6.000 dikali 9 hasilnya ada 54.000. Ini merupakan harga pasar saham sebelum stock split atau ekuivalennya. Ini untuk menjawab ya Kak. Yang kedua, berapa persen kenaikan harga saham? Nah, di sini kan sudah diketahui bahwasannya harga sahamnya itu 36.000 per lembar setelah 2/1 stock split. Nah, ini 36.000 setelah stock split. Kita belum mengetahui berapa sih sebelum stock split si harga sahamnya, maka kita mengalihkan 2. Ingat dengan keterangan ini. Maka dikalikan 2, 36.000-nya menjadi 72.000. Setelah ini kita dapat mengetahui berapa kenaikan harga sahamnya. Dengan rumus harga saham sebelum split ini atau sebelum stock split dikurangi harga saham sebelum split yang ekuivalen, yang ini, per harga saham sebelum split atau ekuivalen. Jadi 72.000 dikurangi 54.000, yang ini, per 54.000. Maka kenaikan harga sahamnya 0,33 atau 33,3%. Ini untuk yang menjawab nomor C. Selanjutnya, yang nomor C, berapa persenkah kenaikan dividen? Kita rumusnya sama dengan ketika kita mencari harga saham. Di sini dividen setelah stock splitnya ada 600, sudah diketahui. Nah, ini setelah stock split.
6.000. Mohon maaf, Rp600. Lalu 2 per 1 stock split, jadi dikalikan 2 karena kita belum mengetahui berapa harga dividen sebelum stock split karena kita hanya mengetahuinya setelah, jadi dikali 2, maka 600 dikali 2, 1.200. Lalu kenaikan dividennya 1.200 dikurangi 800. 800 ini dari ini. Kalau yang tadi mah ini 54.000, kalau yang sekarang mah 800, sudah diketahui. Per 800 dikali 100%, maka kenaikan dividennya ada 50%. Ini untuk yang C, kenaikan dividennya 50%. Untuk yang B, kenaikan harga sahamnya ada 33,3%. Dan yang A, harga pasar saham sebelum stock split atau ekuivalennya ada 54.000. Itu merupakan jawaban untuk soal yang pertama. Selanjutnya, penyelesaian atau pembahasan soal 2. Soal 2 ini termasuk ke dalam materi analisis leverage. PT Cleanwash adalah sebuah perusahaan elektronik yang salah satu produknya berupa mesin cuci paling canggih saat ini. Pada tahun 2020 menjual 100.000 mesin cuci dengan harga Rp75 juta. Laporan laba rugi pada tahun 2020 tersebut adalah, di sini ada penjualan sebesar Rp7.500.000, biaya variabel Rp3.125.000, biaya tetap Rp2.250.000. Di sini ditetapkan terlebih dahulu biaya variabel dan biaya tetapnya, jadi Rp5.375.000. Kita kurangkan penjualan dikurangi total biaya, maka hasilnya Rp2.125.000 atau disebut juga dengan laba sebelum bunga dan pajak ataupun EBIT. Selanjutnya, dikurangi dengan biaya bunga. Biaya bunga di sini ada Rp325.000, lalu Rp2.125.000 dikurangi Rp325.000, hasilnya Rp1.800.000. Atau di sini laba sebelum pajak atau EBT. Lalu ada tarif pajaknya 40%. Ini cara menghitungnya Rp1.800.000 dikali 40%, hasilnya Rp720.000. Rp1.800.000 dikurangi Rp720.000, hasilnya Rp1.080.000. Ini merupakan net income atau laba setelah pajak. Selanjutnya, berapa laba per lembar sahamnya? Ini ada 100.000 lembar, maka Rp1.080.000 dibagi 100.000 lembar, hasilnya Rp10,80 laba per lembar sahamnya. Yang ditanyakannya itu, hitunglah degree of operating leverage, degree of financial leverage, dan degree of combined leverage. Kita langsung saja terhadap jawaban. Di sini ada diketahui terlebih dahulu agar mempermudah dalam pengerjaan. Yang pertama ada degree of operating leverage atau DOL. Dengan rumus S dikurangi BV per S dikurangi BV per dikurangi BT. S-nya itu ada penjualan, lalu BV-nya itu ada biaya variabel total, dan BT-nya ada biaya tetap total. Di sini S 7.500.000 sudah tertera di dalam soal. Lalu BV-nya biaya variabel total ada 3.125.000. Lalu biaya tetapnya ada 2.250.000. Ini sudah tertera juga. Lalu kita hitung saja langsung. Hasilnya ada 4.375.000 per 2.125.000. Hasilnya 2,0588. Kita bulatkan menjadi 2,06. Nah, artinya apa? Ini yang DOL 2,06 itu artinya berarti setiap perubahan 1% penjualan atas dasar 100.000 unit atau 7.500.000 ini akan mengakibatkan perubahan EBIT-nya sebesar 2,06% dengan arah yang sama. Jadi ketika penjualan ini berubah 1% atas dasar 100.000 unit atau 7.500.000, maka terhadap EBIT-nya itu mengalami perubahan juga 2,06%. Nah, ini EBIT 2.125.000. Lalu apabila si perubahannya itu naik, maka berubah juga 2,06%-nya itu bertambah. Begitupun sebaliknya. Nah, semakin besar DOL, ini semakin besar nilai ininya, itu semakin besar pula pengaruh perubahan penjualannya terhadap perubahan EBIT. Jadi yang DOL ini, artinya si penjualan itu akan berpengaruh terhadap EBIT atau terhadap laba sebelum bunga dan pajak. Itu DOL.
Selanjutnya yang kedua DFL atau Degree of Financial Leverage. Rumusnya yaitu EBIT per EBIT dikurangi I. I ini bunga dalam rupiah. EBIT-nya sudah diketahui ada 2.125.000. Lalu I-nya ada 325.000. Ini I itu bunga. Nah, kita hitung saja 2.125.000 per 2.125.000 dikurangi 325.000. Hasilnya 1,1805. Kita bulatkan menjadi 1,18. Artinya apa? Ini berarti menunjukkan 1,18 ini bahwa setiap 1% perubahan EBIT atas dasar 100.000 unit atau 7.500 ini akan mengakibatkan kenaikan terhadap EPS-nya sebesar 1,18 dengan arah yang sama. Nah, kalau DFL ini dari EBIT ke kenaikan EPS. Kalau tadi dari penjualan terhadap EBIT. Kalau DFL dari EBIT terhadap EPS. Lalu untuk yang DCL, yang ketiga atau Degree of Economic Leverage, rumusnya S dikurangi DV per EBIT dikurangi I. S-nya penjualan tadi 7.500, DV-nya 3.125.000 per EBIT 2.125.000 dikurangi I bunga dalam rupiah 325.000. Hasilnya 4.375.000 per 1.800, maka menghasilkan 2,4305 atau kita buatkan menjadi 2,4. Artinya bahwa 2,4 berarti setiap perubahan penjualan 1% dari 100.000 unit atau 7.500 ini akan mengakibatkan perubahan laba per lembar saham atau EPS-nya sebesar 2,4% dengan arah yang sama. Nah, kalau DCL ini dari penjualan berpengaruh terhadap EPS, kayak gitu. Jadi bisa dibedakan ya satu persatunya. Kalau DOL dari penjualan terhadap EBIT, kalau DFL dari EBIT terhadap kenaikan EPS, kalau DCL dari penjualan terhadap EPS. Itu pembahasan untuk soal yang kedua mengenai materi analisis leverage. Selanjutnya kita ke pembahasan soal 3, ini mengenai materi teori struktur modal. Dengan soal, di bawah ini terdapat perhitungan rugi laba untuk PTA. PTA ini tidak mempunyai hutang dengan biaya modalnya atau cost of capitalnya 20%. Dan PTB, ini PTB mempunyai hutang dengan tingkat bunganya itu 16%. Di sini ada laba operasi, ada bunga, ada laba sebelum pajak, ada pajak 25%, dan ada laba setelah pajak. Untuk PTA, laba operasi 10 juta, lalu laba sebelum pajaknya ada 10 juta juga karena tidak dikurangi bunga. Kenapa? Karena tidak mempunyai hutang. Lalu ada pajak 25% dari 10 juta dikali 25% hasilnya 2.500.000, maka laba setelah pajaknya 7.500.000. Untuk PTB, laba operasinya sama 10 juta, namun di sini ada pengurangan bunga karena mempunyai hutang sebesar 4 juta. Laba sebelum pajaknya menjadi 6 juta, 10 juta dikurangi 4 juta jadi 6 juta. Lalu pajaknya 25%, 6 juta dikali 25% hasilnya 1.500.000. Lalu laba setelah pajaknya 6 juta dikurangi 1.500.000 hasilnya 4.500.000. Yang ditanyakannya, bila diasumsikan hutang bersifat permanen dan PTB ini memperoleh manfaat penghematan pajak setiap tahunnya 1 juta, maka berapa nilai manfaat yang diperoleh PTB? Yang kedua, hitunglah nilai perusahaan PTA dan PTB. Langsung saja ke jawaban yang pertama. Di sini yang ditanyakannya present value penghematan pajak. Nah, dengan rumus present value penghematan pajak sama dengan penghematan pajak per 1 ditambah R. Di mana present value itu sama dengan R adalah tingkat bunga yang relevan dan biasanya sama dengan KD ini itu. Dan karena ada ada penghematan, lalu penghematan ini diperoleh dari hutang, lalu di sini juga telah disebutkan diasumsikannya hutang adalah permanen, maka rumusnya berubah menjadi penghematan pajak per KD. Ini sudah ketentuannya di dalam materi yang telah disiapkan oleh dosen pengampu masing-masing kalian ya. Nah, maka kita langsung saja masukkan penghematan pajaknya sudah tertera 1 juta, lalu KD-nya 0,5
16. Di mana 16 ini? 16 ini dari bunga. Kayak gini. Jadi KD itu hampir sama dengan R, dengan tingkat bunga kayak gitu. Karena ini kan menggunakan hutang, jadi rumusnya pakai KD. Nah, maka 1 juta dibagi 0,16 hasilnya 6.250.000 rupiah. Jadi, nilai manfaat yang diperoleh PTB itu ada 6.250.000 rupiah. Ini untuk jawaban lembar pertama. Selanjutnya, yang ditanyakan itu hitunglah nilai perusahaan PTA dan PTB. Nah, biasanya ada juga yang berpendapat bahwa dari nilai perusahaan yang menggunakan hutang itu akan lebih besar dibandingkan dengan nilai perusahaan yang tidak menggunakan hutang kayak gitu. Maka selisih antara yang menggunakan hutang dengan yang tidak menggunakan hutang itu disebut present value penghematan pajak kayak gitu. Nah, ini kita hitung saja nilai perusahaan yang PTA. Nilai perusahaan PTA ini kan tidak mempunyai hutang, sehingga rumusnya VU sama dengan laba setelah pajak per cost of capital. Laba setelah pajaknya sudah diketahui ada 7.500.000, lalu cost of capitalnya ada 20%, kita ubah menjadi desimal jadi 0,20. Maka nilai perusahaan PTA yaitu 37.500.000 rupiah. Selanjutnya untuk yang PTB, karena PTB ini mempunyai hutang, sehingga rumusnya itu VL sama dengan VU ditambah present value penghematan pajak. VU-nya sudah diketahui dan penghematan pajaknya pun sudah diketahui. Maka hasilnya 43.750. Ini terbukti ya bahwasannya yang berpendapat nilai perusahaan yang menggunakan hutang itu akan lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mempunyai hutang. Kayak gitu, di sini PTA tidak mempunyai hutang 37.500, sedangkan PTB yang mempunyai hutang nilai perusahaannya 43.750.000 rupiah. Selanjutnya ke pembahasan soal terakhir, yaitu soal nomor 4 dengan materi merger dan akuisisi. Soalnya PT X sedang mempertimbangkan untuk melakukan merger dengan PT Y. Dalam merger tersebut, setiap lembar saham PT Y akan ditukar dengan 0,60 lembar saham PT X. Data keuangan perusahaan sebelum merger adalah sebagai berikut. Penjualan PT X 120 juta, sedangkan PT Y 30 juta. Total earnings-nya ada 14 juta untuk PT X, PT Y ada 3 juta. Jumlah lembar sahamnya ada 2.500.000 untuk PT X, ada 800.000 untuk PT Y. Laba per lembar sahamnya ada 5,60 untuk PT X dan 3,145 untuk PT Y. Share-nya ada 12 kali untuk PT X dan ada 8 kali untuk PT Y. Harga pasar sahamnya untuk PT X ada 614,20 dan PT Y ada 30. Yang ditanyakannya, berapa earning per share-nya setelah merger atau EPS-nya setelah merger. Yang kedua, jika setelah merger, share-nya itu turun menjadi 11 kali. Lalu berapa besar manfaat yang diterima oleh pemegang saham PT Y. Yang ketiga, dilihat dari pemegang saham PT X, apakah merger tersebut itu lebih baik, bagaimana dari segi pemegang saham PT Y. Langsung saja kita membahas yang A. Yang A itu berapa EPS setelah mergernya. Kita hitung EPS setelah merger dengan rumus jumlah pendapatan sekarang per jumlah saham yang beredar. Jumlah pendapatan sekarang ini disatukan antara pendapatan PT X dan PT Y. 14 juta ditambah 3 juta. 14 juta tambah 3 juta. Lalu jumlah saham yang beredar ada 2.500.000 ditambah 0,60 dikali 800.000. Kenapa ini dikalikan 0,60? Karena ini akan ditukar dari saham PT Y ke lembar saham PT X. Jadi dikalikan ke 0,60 untuk jumlah saham yang beredar di PT Y. Maka hasilnya 14 juta ditambah 3 juta per 2.980.000. EPS setelah merger hasilnya 5,70. Nah, karena setelah merger, EPS perusahaan X ini lebih besar dibandingkan sebelum merger, maka merger tersebut itu layak dilaksanakan. Nah, setelah merger ini kan 5,70.
Sedangkan sebelum merger ini ada 5,60, artinya kan lebih besar, berarti itu menandakan layak untuk melakukan merger dengan PTY. Seperti itu. Yang kedua, jika setelah merger plannya itu turun menjadi 11 kali, maka berapa besar manfaat yang diterima oleh pemegang saham PTY? Kita hitung rumusnya per sama dengan harga saham per lembar per earning per lembar saham. Kita akan menanyakannya kan harga per lembar saham, maka pindah ruas menjadi IPS dikali per. IPS-nya yang tadi setelah merger 5,70 dikali 11 ini yang turun. Maka hasilnya 62,7 rupiah. Lalu, maka premium bagi mitra merger atau bagi PTY-nya itu dengan rumus premium sama dengan konversi saham dikali PM dikurangi P per T. Konversi sahamnya tadi ada 0,60 lembar yang ini. Lalu ada PM-nya 62,7, ini harga per lembar saham yang telah dihitung sebelumnya dikurangi harga saham yang ini, yang PTY 30 per 30 juga harga saham PTY. Hasilnya 7,62 per 30, maka premiumnya atau manfaat yang dihasilkan oleh PTY ada 0,254 atau 25,4%. Ini yang dihasilkan oleh PTY manfaat dari setelah merger dan plannya itu turun menjadi 11 kali. Selanjutnya, yang ketiga dilihat dari pemegang PTX apakah merger tersebut lebih baik dan bagaimana dari segi pemegang saham PTY. Kayak gitu. Kita lihat saja. Nah, jika dilihat dari sudut pandang pemegang saham PTX, kegiatan merger tersebut itu mengakibatkan harga sahamnya turun dari 614,20 menjadi 62,7. Nah, sedangkan dari segi saham PTY, harga sahamnya itu 30, ini sebelum merger, dan pernya itu kan turun menjadi 11 kali. Maka saat ini jadi 62,7. Nah, sehingga ada peningkatan 32,7. 32,7 ini hasil perhitungan dari 62,7 yang ini harga per lembar saham dikurangi 30 yang harga sebelum merger, dan itu termasuk benefit yang 32,7 itu. Benefit bagi siapa? Bagi perusahaan PTY, dan PTY ini mengalami untung karena adanya benefit tersebut. Kayak gitu. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan pembahasan ujian akhir semester untuk mata kuliah manajemen keuangan 2. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua dalam mempersiapkan ujian akhir semester ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekeliruan dalam rumus atau dalam perhitungan ataupun dalam perkataan. Kita hanya saling-saling saja. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti bisa tanyakan langsung terhadap sejen yang tadi itu sendiri. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.